Halo, perkenalkan nama saya Felix Rehan, saya dari program studi ekonomi pembangunan. Salam kenal semua ya. Halo, perkenalkan namaku Eka Medita Erminia dari program studi ekonomi pembangunan 2019. Salam kenal semuanya. Halo, nama saya Vita Eka Tianitias Wulandari, NIM 195020101111019. Hai, aku Rahmatia Zafarani Alfat dari kelompok 8, NIM 19502011111032. Privatisasi atau swastanisasi adalah pengalihan hak milik industri negara kepada swasta. Beberapa tokoh mendefinisikannya sebagai pengalihan baik sebagian maupun sepenuhnya terhadap pemenuhan tugas-tugas pemerintah kepada swasta. Privatisasi atau swastanisasi telah berkembang sejak 1970-an pada hampir seluruh belahan bumi, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Privatisasi dicanangkan oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher dari Inggris yang menghendaki pembatasan campur tangan negara dalam semua urusan ekonomi. Hal ini didasarkan pada paham neoliberalisme yang cenderung menilai kehadiran negara di bidang ekonomi ialah sebagai sesuatu yang buruk, merusak, dan tidak efisien bagi kehidupan ekonomi dan bisnis. Menurutnya, negara adalah institusi yang selalu dianggap mengganggu karena mengintervensi kebebasan mekanisme pasar. Harus diakui bahwa di Indonesia dari tahun 1945 sampai masa Orde Baru itu pemerintahan juga sangat banyak campur tangan, sehingga struktur pasar tidak lagi ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang menimbulkan kondisi aktivitas pasar bebas, melainkan diarahkan oleh politik ekonomi nasional atau oleh kepentingan politik penguasa dan tidak jarang melahirkan ekonomi yang koruptif. Meskipun istilah privatisasi baru ditemukan dalam literatur ekonomi modern, tetapi sesungguhnya Adam Smith, yakni bapak perekonomian dunia, sudah mengamati perbedaan antara perusahaan milik negara dan swasta, khususnya dalam hal manajemen sumber daya. Menurutnya, manajemen negara cenderung memanfaatkan sumber daya secara tidak efisien karena para pegawai negara tidak mempunyai kepentingan langsung untuk mengelola sumber daya seefisien mungkin, yang berlainan dengan perusahaan swasta yang sangat memperhatikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya agar dapat meraih keuntungan yang maksimal. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah dapat mengontrol hal-hal yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak yang telah dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Negara atau pemerintah sebagai regulator harus mampu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang meningkatkan kegiatan ekonomi yang bersaing serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan bagi masyarakat luas. Melalui pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang ekonomi tersebut, negara, yaitu DPR dan pemerintah, dapat mengarahkan dan mengawasi melakukan kontrol apakah penerapannya konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengadilan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi bagi orang atau pelaku usaha yang melanggarnya. Artinya, setiap kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh BUMN maupun koperasi dan swasta, harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pengalaman sebelumnya ialah bahwa BUMN belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat umum. BUMN di masa Orde Lama dan Orde Baru menjadi modernizing agent dan menjadi sapi perahan, sebagaimana misalnya Pertamina, yang di zaman Orde Lama maupun Orde Baru senantiasa diwajibkan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar pemerintah, seperti pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan keperluan menjaga keamanan negara. Karena itulah manajemen perusahaan BUMN menjadi sangat buruk karena diwajibkan mengikuti kebijakan kepala negara pada saat itu, yang mungkin kemudian ternyata bermanfaat atau kadang-kadang justru bertentangan dengan kepentingan orang banyak, menurut Sunaryati Hartono. Hal ini karena buruknya manajemen, lemahnya sumber daya manusia, dan kurang profesional dalam penanganannya. Oleh karena itu, langkah privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja BUMN tersebut supaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian nasional dan kepada masyarakat.
Pelaksanaan privatisasi pada pasca krisis ekonomi tahun 1998 tidak hanya dipengaruhi oleh ketatnya persaingan di pasar global, tetapi juga karena adanya 64 kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan International Monetary Fund atau IMF dalam kerangka paket bantuan penyehatan ekonomi nasional atau Economy Recovery dan agenda tersembunyi IMF untuk menciptakan ekonomi global dan pasar bebas sedunia. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero. Oleh karena itu, proses penjualan sebagian atau seluruhnya saham BUMN kepada pihak swasta dalam rangka pemenuhan penerimaan negara untuk APBN 66 harus mendapat persetujuan dari DPR, Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 33 Tahun 2005. Privatisasi tersebut harus dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik untuk memperhatikan kondisi pasar. Yang selanjutnya adalah bagian ketiga, yakni kebijakan yang harus dibuat menurut sudut pandang ekonomi institusionalisme. Sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi, lahir berbagai pandangan ekonomi dari masa ke masa. Beberapa di antaranya adalah mazhab neoklasik dan institusionalisme. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua mazhab tersebut. Neoklasik memakai pendekatan materialistik untuk membentuk perekonomian kompetitif, sehingga tercipta pasar persaingan sempurna. Sementara mazhab institusionalisme memakai pendekatan idealistik untuk membentuk persaingan dan kerjasama, sehingga ekonomi menjadi lebih harmonis. Lantas, bagaimana privatisasi bila dipandang dari sudut pandang ekonomi institusionalisme? Untuk menentukan pilihan yang paling baik antara privatisasi dengan kepemilikan seutuhnya oleh negara, institusionalis dapat menggunakan model hierarki kebijakan publik dengan alur sebagai berikut. Dalam model ini dikenal 3 tingkatan, yakni tingkatan politis, tingkatan organisasi, dan tingkatan operasional. Masing-masing tingkatan memiliki peran sendiri dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk juga kebijakan mengenai kepemilikan BUMN, apakah perlu dilakukan privatisasi atau tidak. Untuk melakukan privatisasi sendiri, pihak pada tingkatan politis yakni DPR dan pemerintah akan bertugas mendelegasikan kebijakan ke tingkat organisasi, yakni Departemen Bidang Usaha yang bersangkutan maupun non-departemen atau LSM. Nantinya, pihak pada tingkat organisasi ini akan menyusun aturan main dari privatisasi, seperti mekanisme penjualan saham, melakukan due diligence, dan sebagainya. Selanjutnya, pada tingkat operasional yang terdiri dari individu, investor, perusahaan swasta, dan lain sebagainya, mereka akan menganalisis nilai tambah dari perpindahan kepemilikan, serta menganalisis aturan main dan penetapan mitra usaha yang telah diatur oleh tingkat organisasi. Privatisasi akan berjalan dengan baik apabila ketiga tingkatan bekerja secara optimal dengan prinsip dan pemahaman yang sama, sehingga nantinya BUMN tetap bekerja secara efisien meskipun kepemilikannya tidak lagi dimiliki oleh pemerintah sepenuhnya. Namun, realita di lapangannya, privatisasi BUMN di Indonesia sering dilakukan karena ketidakmampuan mencapai recovery rate. Atau sederhananya, BUMN mengalami kerugian operasional yang terlalu besar, sehingga tidak bisa ditutup dengan dana dari pemerintah. Kegagalan BUMN juga sering disebabkan oleh adanya gangguan kepentingan politik, baik dana yang disalahgunakan dalam bentuk korupsi, maupun operasional BUMN yang disalahgunakan untuk menguntungkan 1-2 pihak saja, sementara ketika kerugian terjadi, negara yang menanggungnya. Bila melihat fenomena ini, ekonomi institusionalisme memandang privatisasi akan lebih efisien untuk memperbaiki kinerja BUMN. Jadi, selama pihak yang berdiri di tingkat politis dan tingkat organisasi masih diisi oleh politisi korup, kepemilikan BUMN secara keseluruhan di tangan negara hanya akan menguntungkan tangan-tangan nakal. Selanjutnya, dalam pandangan Milton Friedman, tokoh penganut paham neoliberalisme, urusan negara adalah tentara dan polisi.
Negara tidak boleh mencampuri urusan perekonomian. Negara berdasarkan paham ini harus fokus pada tujuan utamanya, yakni melindungi individu, khususnya dunia usaha atau pasar, kebebasan, dan hak-hak kepemilikan. Di luar itu, peranan negara harus dikurangi dan diserahkan kepada swasta atau privat. Dengan privatisasi atau swastanisasi, peran pemerintah dikurangi dan sektor swasta ditingkatkan termasuk dalam kaitan kepemilikan harta kekayaan. Bukti empiris menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi badan usaha milik negara di Indonesia lebih merupakan agenda restrukturisasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Lahirnya kebijakan privatisasi menyebabkan pemerintah tidak lagi mempunyai otoritas untuk turut berpartisipasi menentukan strategi dan saran ke depan yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Pemerintah juga tidak mempunyai kapasitas untuk intervensi keputusan pengelola swasta yang merugikan atau menimbulkan biaya sosial bagi publik. Dalam hal ini, pemerintah tidak berdaya untuk mengontrol berjalannya fungsi-fungsi pelayanan, distribusi, dan keadilan berkonsumsi. Peran pemerintah tetap dipertahankan lewat kepemilikan golden share. Dengan demikian, privatisasi sebetulnya tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya atas masyarakat. Akibatnya, kekayaan negara yang hakikatnya milik rakyat terus menyusut. Sehingga dalam hal ini, privatisasi pada suatu industri yang dijalankan oleh negara kebanyakan memberikan dampak yang lebih baik pada perekonomian daripada badan milik negara itu sendiri. Sebab hal ini berdasarkan latar belakang pelaksanaan industri yang berada di bawah kuasa negara memiliki banyak keterbatasan pada berbagai bidang dan hal ini dirasa sebagai keterbalikan dari industri swasta. Harapannya jika memang industri negara yang dirasa kurang memberikan kebermanfaatannya pada masyarakat, hendaknya lebih dikembangkan lagi dengan melakukan banyak cara lainnya seperti pemberlakuan privatisasi. Pun pada perencanaan dan pelaksanaan privatisasi, industri hendaknya pula dilakukan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal pada masyarakat luas.